Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah tangga adalah perkara yang sangat sakral, perkara yang sangat agung. Sebagaimana prosesinya. Anda tahu tentang pernikahan? Pernikahan adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dari langit. Allah mengharamkan perkara-perkara dari atas langit dengan wahyu yang Allah turunkan, kemudian dihalalkan. Yang Allah haramkan dari atas langit dihalalkan di atas bumi, hanya dengan disaksikan oleh segelintir manusia. Yang Allah haramkan dari atas langit dihalalkan di permukaan bumi. Sangat sakral, dan ini begitu agung. Oleh karenanya perhatikan, Allah tidak membiarkan orang bermain-main dengan pernikahan. Allah tidak membolehkan orang bermain-main dengan pernikahan. Barang siapa yang mengadakan pernikahan, maknanya dia sepakat untuk saling menunaikan hak dan kewajiban. Barang siapa yang dia menikah, berarti dia siap untuk saling menunaikan kewajiban kepada Allah dan kepada masing-masing pasangan suami istri. Maka apabila ada indikasi-indikasi tidak senang, indikasi-indikasi tidak suka, sebelum terjadi ketidaksenangan, sebelum dilampiaskan ketidaksukaan, dengan ditahannya hak, Allah sudah ingatkan. Allah sudah ingatkan supaya segera indikasi itu dikenali dan diketahui untuk diupayakan pencegahannya supaya tidak berlarut-larut. Apabila sudah demikian, tidak mau saling tegur sapa. Nah, tidak mau saling tegur sapa, tentunya harusnya dijernihkan terlebih dahulu. Dijernihkan terlebih dahulu. Kita ini berumah tangga adalah untuk membangun kebersamaan dalam beribadah kepada Allah. Maka tidaklah kita melakukan yaitu pernikahan melainkan untuk saling tolong menolong bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah. Bagaimana kemudian suami istri yang dia sudah sepakat menikah tetapi tidak mau menunaikan haknya masing-masing, kemudian tidak mau saling tegur sapa, demi Allah yang demikian tentu adalah kezaliman. Kezaliman terhadap syariat Allah pernikahan, kezaliman terhadap suami, kezaliman terhadap istri, tentu yang demikian tidak dibenarkan menurut Islam. Yang wajib adalah suami istri segera bertaubat. Dia harus segera cari sebab-sebab kenapa saya tidak mau tunaikan hak istri saya. Dia harus cari kenapa saya tidak mau tunaikan hak suami saya. Dia tidak boleh egois memandang saya selalu yang benar. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna. Suami bisa berbuat salah, istri pun bisa juga keliru. Masing-masing berlapang dada. Seandainya saya salah, saya akui salah, maka kesalahan saya ini. Oleh karena saya sarankan, suami carilah kesalahan pribadi, istri carilah kesalahan pribadi sebanyak-banyaknya. Setelah itu pahami ternyata saya banyak salahnya. Kalau saya banyak salah, kenapa saya tidak memaafkan pasangan saya? Begitu caranya. Jangan didaftar kesalahan pasangan. Pasangan lebih tahu kesalahannya daripada Anda. Anda tahu 1, 2, 3, 4, 5. Pasangan Anda lebih tahu kesalahannya lebih banyak. Maka biarlah masing-masing suami mencari kesalahan pribadinya. Jangan tidak dicatat, ditulis, didaftar di poin-poin, dikasih nomor. Sampai berapa puluh dia kesalahannya. Pribadi-pribadi, suami. Demikian juga istri. Kemudian setelah itu perhatikan, loh Anda itu loh punya kesalahan. Anda wahai suami punya kesalahan sedemikian banyak kesalahan saya. Kenapa dengan kesalahan seperti banyak saya tidak bisa memaafkan istri saya? Demikian pula istri. Anda tentu memiliki kesalahan yang banyak. Bagaimana dengan kesalahan yang banyak Anda tidak bisa memaafkan suami Anda? Toh kalau ada kekurangan, pasti kekurangannya sedikit dan kebaikannya lebih banyak. Kenapa Anda buta melihat kebanyakan yang banyak? Hanya silau gara-gara melihat kekurangan yang sedikit. Keliru. Orang sudah sepakat. Gajah di pelupuk mata tak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Tidak ada faedah, tidak akan menyelesaikan masalah. Apabila Anda komitmen dengan awalnya Anda menikah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kembali
kita tidak menuduh pasangan, tetapi tuduhlah diri sendiri. Saya ingin kembali pada komitmen pertama, membangun rumah tangga dahulu. Saya saling cinta sehingga saya menikah. Saya setuju sehingga saya pun direstui. Saya meminta untuk dinikahkan sehingga dinikahkan. Akdun nikah pun terjadi dengan cinta, dengan kasih sayang. Kenapa sekarang Anda nodai? Kembali kepada kenapa dulu Anda itu menikah. Kemudian caranya seperti tadi. Setelah itu saling memaafkan. Setelah itu saling memaafkan. Setelah saling memaafkan berarti kubur semua kesalahan tadi itu. Jika sudah saling memaafkan, kubur. Jangan lagi pernah disebut, jangan pernah lagi diungkit. Anda memulai kehidupan yang baru tanpa ada kesalahan. Yang ada ungkitlah kebaikan-kebaikannya. Karena kesan jika sudah dimaafkan, berarti dihapuskan. Jika Allah sudah mengampuni dosa, dihapuskan. Allah rela menghapuskan dosa. Apakah Anda tidak rela menghapuskan masa lalu pasangan Anda? Maka perbaikilah diri. Bagaimana cara muamalah yang baik dengan istri Anda, begitu juga istri perbaiki diri. Bagaimana muamalah yang baik dengan suami Anda, komitmen dengan bagaimana cita-cita menikah di awal. Kemudian apabila ada kesalahan, saling memaafkan. Setelah itu bangunlah rumah tangga sebagaimana awal mula dulu Anda itu menikah. Kasihan anak Anda sampai tahu Anda tidak lagi mau bertegur sapa. Adalah kasihan anak Anda. Anda menunggu. Orang tuanya dulu mesra, sekarang kenapa tidak? Anda menunggu kemesraan seperti dahulu. Dan tidak ada yang malu untuk berbuat baik. Malu adalah untuk berbuat jahat. Malu adalah untuk berbuat yang salah. Sehingga hendaknya apabila ada di antara suami istri yang demikian keadaannya, maka begitu apa saran yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa kembali membangun rumah tangga yang baik dan melanggengkan kebaikan dalam rumah tangga kita. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam.